Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mengangkat ungkapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena kasih dan penyertanya, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan di dalamnya menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan embarkan kepada kita. Sebelum kita lanjut videonya tentang pengaruh dan perkembangan iptek di masyarakat, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Rio Putra Januar dari Sekolah Tinggi Teologi Mamasa. Sekarang saya sudah semester 3 dan mengambil jurusan Teologi Kependetaan. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan pola pikir manusia untuk terus bereksperimen dan menciptakan hal-hal atau inovasi-inovasi baru untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Hasil pola pikir manusia yang sangat populer saat ini ialah ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi elemen penting bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Salah satunya ialah perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi ini merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari perangkat-perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah dan menghasilkan informasi maupun menyampaikan suatu informasi tersebut ke perangkat informasi lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dari suatu interaksi sosial, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media perantara seperti alat komunikasi portable atau handphone, email, maupun dengan menggunakan jaringan informasi yang sekarang sering digunakan, yaitu email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat ini juga dapat mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Misalnya, kemudahan dalam berkomunikasi melalui telepon seluler dan internet. Sedangkan dampak negatifnya ialah maraknya kasus penipuan melalui via SMS. Oleh karena itu, dalam menyikapi perkembangan iptek saat ini dan seterusnya, kita harus mengetahui beberapa besarkah pengaruh yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya pada era saat ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berubah dan berkembang ke arah yang lebih maju. Seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, perkembangan iptek yang sangat cepat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan kehidupan umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, saat ini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Selain itu, kemajuan yang sering diartikan sebagai modernisasi menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi, dan meningkatkan efektivitas bermasyarakat melalui penerapan organisasi yang berdasarkan pertimbangan rasional, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa yang tergantung pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pula manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Eksistensi iptek dalam suatu masyarakat merupakan kekayaan budaya yang sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat yang bersangkutan, melainkan untuk seluruh umat manusia. Kemajuan iptek sangat ditentukan oleh keberadaan kebudayaan yang menghidupkan dan mendukung semangat untuk mengeksplorasi dunia yang belum diketahui. Inilah yang sering disebut melakukan penelitian atau riset. Ilmu pengetahuan yang telah kita capai dan kita rasakan saat ini telah memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan masyarakat. Beberapa akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini ialah kegiatan pertanian. Yang dulunya membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah menggunakan peralatan mesin, sehingga aktivitas penanaman dapat lebih cepat dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak perlu terlalu membutuhkan tenaga yang banyak. Selain itu, dalam hal pengiriman dan penerimaan informasi pada masa dahulu, kegiatan pengiriman berita yang sangat lambat. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut masih dilakukan secara tradisional.
baik itu secara lisan maupun dengan menggunakan sepucuk surat. Namun saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah merubah segalanya. Kita pun tidak perlu menunggu lama atau meskipun banyak memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, namun kenyataannya ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif dari perkembangan iptek ialah sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi. Hal ini akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, seperti boros, malas, memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selain itu, dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah kenakalan dan tindakan menyimpang di kalangan remaja yang semakin meningkat, seperti perkelahian, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan kriminal. Oleh karena itu, kita harus melakukan evaluasi diri secara jujur, objektif, dan terbuka terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pengaruh dan dampak perkembangan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat. Apa pengaruh yang dengan munculnya ilmu pengetahuan ini bagi kehidupan masyarakat. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan juga telah dirasakan oleh masyarakat di negara Indonesia, namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara ini tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, bahkan pula di negara-negara Asia, misalnya Jepang dan Cina. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia memang masih memprihatinkan. Realitas yang memprihatinkan itu bukan dilihat dari presentasi beberapa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai selama ini. Namun keprihatinan itu muncul ketika pergerakan dampak perkembangan ilmu pengetahuan memang tidak sejalan dengan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kerangka kebijakan ilmu pengetahuan secara nasional. Hambatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kesadaran informasi masyarakat yang masih belum maksimal. Yang kedua, sikap terhadap teknologi yang belum menunjang. Yang ketiga, penggunaan teknologi informasi belum merata, apalagi mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kapasitas inovasi nasional yang masih rendah. Yang kelima, kolaborasi antara universitas, litbang, dan industri yang masih belum dibangun. Penggunaan paten sebagai alat perlindungan hak cipta dan penemu dan sekaligus alat untuk diseminasi teknologi yang perlu dibangun lebih baik. Nah, selain itu, ada beberapa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia, yaitu: pertama, menciptakan kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, keterlibatan pihak swasta, khususnya anggaran-anggaran penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ialah merangsang peneliti untuk lebih giat dan aktif melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk pembelian teknologi canggih yang hasil litbang dalam negeri. Nah, setelah kita mendengarkan uraian tadi tentang bagaimana pengaruh ilmu pengetahuan bagi masyarakat, sekarang kita akan melihat apa pengaruh di bidang-bidang yang lain. Yang pertama ialah pengaruh ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Yang pertama ialah dampak positif dalam bidang pendidikan, antara lain munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, sehingga guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan mahasiswa, guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat mahasiswa, guru mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi-materi tersebut dan dengan bantuan teknologi bisa dibuka konkret. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan mahasiswa dengan dosen, siswa dengan guru,
tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Hal ini berkaitan dengan efisiensi waktu pembelajaran. Nah, itu tadi tentang dampak positifnya. Sekarang dampak negatif di bidang pendidikan. Yang pertama ialah kerahasiaan alat tes semakin terancam. Dalam hal ini, program tes intelijensi seperti tes Raven, tes dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan dalam bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contoh, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Pembahasan tadi dapat kita simpulkan beberapa hal terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengaruh ilmu pengetahuan terhadap masyarakat. Nah, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Teknologi yaitu suatu studi peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori dan rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi saling berhubungan erat. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, teknologi tidak akan ada, dan dalam perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang positif dan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Agar dapat menghindari dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat perlu mengetahui cara tepat dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi tersebut untuk menghindarkan pengaruh dari hal-hal negatif yang turut dibawa oleh kemajuan teknologi informasi. Sikap yang sebaiknya ditunjukkan atau dilakukan terhadap kemajuan teknologi informasi ialah mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi, mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi milik orang lain, menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalah aturan hukum yang berlaku dalam hukum agama kita, merubah cara pandang kita supaya peduli akan kemajuan informasi dan dampak yang ditimbulkan. Juga salah satu cara untuk menghindari dari hal-hal negatif ialah mempelajari secara mendalam berita-berita yang muncul, jangan langsung diterima. Nah, itu adalah kesimpulan dari ilmu pengetahuan dan pengaruh ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Nah, saran saya, menurut saya perkembangan ilmu pengetahuan sangat membantu berbagai kegiatan masyarakat. Namun dalam menggunakan teknologi sebaiknya dipergunakan sesuai kebutuhan agar tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif, sehingga kita bisa menggunakan perkembangan teknologi dengan cara yang benar. Nah, sekian video saya atau materi yang saya bawakan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.